Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisha Intan Mustafa dari 11 MIPA 2 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat etnis di Tionghoa. Jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya dahulu. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa. Dan jumlahnya itu pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintah VOC di Batavia. Banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ternyata kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk mengadu nasib di kota ini. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina. Lalu untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permissive brief atau masyarakat sering menyebut dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin tersebut, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin yang resmi Rp2 per orang, tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewangan dengan membayar lebih mahal. Tidak hanya Rp2, akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkap, tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Selanjutnya, proses perlawanan etnik Tionghoa. Pada tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai bereaksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah. Misalnya di Jawa Tengah, salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oi Pangko atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Lalu perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir atas desakan para pangeran. Raja Pakubuwono II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwono II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwono II yang demikian ini telah menambahkan panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di dalam keraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.